Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Rahasia Sehat Aprianto. Oke saudaraku, kali ini aku mau menjelasin ke kalian ada 4 makanan yang boleh dimakan walaupun sudah mau jatuh tanggalnya atau expire date namanya. Nah, 4 makanan ini aku mau kasih tahu ke kalian yang boleh dikonsumsi walaupun sudah jatuh tempo, namun tetap harus memperhatikan supaya memang benar-benar layak untuk kita konsumsi. Oke, kita ke satu ini dulu. Nah, sekarang saudaraku, aku mau jelasin ke kalian ada 4 makanan yang boleh dimakan atau dikonsumsi untuk untuk tubuh kita ya, supaya makanan ini benar-benar memang cocok dan benar-benar pas untuk kita konsumsi. Namun tetap juga saudaraku untuk diperhatikan apakah makanan ini benar-benar layak untuk kesehatan kita atau enggak gitu kan. Nah, makanan yang pertama ini adalah makanan beku. Nah, biasanya makanan-makanan yang seringkali kita bekukan atau makanan yang tidak habis di hari ini bisa kita bekukan besok gitu kan, seperti nasi atau makanan daging atau yang sudah dimakan sehari itu kita bekukan karena sayang untuk dibuang, akhirnya kita bekukan. Nah, makanan-makanan seperti ini sebenarnya boleh untuk kita konsumsi kembali supaya besoknya lumayan untuk bisa menjadi sarapan pagi kita atau sarapan siang kita. Nah, makanan-makanan seperti itu boleh untuk kita konsumsi karena makanan-makanan seperti ini telah dibekukan. Nah, tujuannya apa untuk dibekukan di kulkas? Biasanya itu untuk mengurangi yang namanya pertumbuhan bakteri atau jamur yang ada di makanan tersebut. Nah, jadi saudara, makanan-makanan yang beku seperti ini akan sangat kita pikirkan bagaimana makanan ini sebenarnya layak untuk dikonsumsi atau enggak tadi. Nah, seperti makanan udah sering dimasukkan di kulkas karena nggak habis harian, itu biasanya kan dimasukkan ke kulkas karena sayang, jadi kita mau konsumsi lagi untuk hari esoknya. Nah, makanan ini biasanya boleh dikonsumsi hanya ketika kita udah masukkan hari ini dan besok aja, nggak boleh lebih daripada itu. Karena nanti takutnya makanan ini sudah beda rasa, beda enaknya dengan sebelum yang kita masak utamanya gitu kan. Nah, jadi ini adalah makanan-makanan yang beku yang boleh kita makan dan kita konsumsi. Mungkin selama ini kita berpikir bahwa makanan-makanan seperti ini hanya kita simpan supaya tidak expire date atau masa kadaluarsanya tidak habis gitu ya. Jadi makanan-makanan seperti ini mungkin kita simpan seperti biasa aja ya. Tapi namun kita penting tahu bahwa makanan-makanan seperti ini memang masih layak untuk kita konsumsi supaya ini juga harus menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, ini adalah hal yang pertama yang harus kita ketahui ya. Nah, yang kedua, makanan yang sudah kadaluarsa namun boleh kita untuk kita makan. Nah, makanan yang kedua ini adalah makanan coklat. Nah, siapa sih yang gak suka makan coklat? Bahkan banyak orang yang juga suka makan coklat. Mungkin sebagian orang juga gak suka makan coklat ya. Tapi hampir rata-rata pencinta coklat itu biasanya menikmati coklatnya dengan enak gitu kan. Nah, salah satu aku juga adalah seorang yang suka makan coklat gitu kan. Nah, coklat ini biasanya juga mengalami yang namanya expire date, atau biasanya sering kali digunakan kalau di toko-toko best used before that gitu kan. Jadi bahasa-bahasa seperti itu sering kali kita temukan mungkin di toko-toko atau di jualan. Nah, biasanya sudah kadaluarsa. Memang coklat yang utama itu kalau sudah kadaluarsa tidak seenak dengan coklat yang sebelum kadaluarsa gitu kan. Akan beda rasanya karena lebih kental biasanya coklat yang pertama kali kita temukan. Maksudnya pertama kali kita beli gitu kan, sebelum dia melewati masa kadaluarsanya, itu lebih enak, biasanya lebih kental, itu lebih padat dan rasanya pasti lebih beda gitu kan daripada yang sudah kadaluarsa. Nah, namun coklat ini boleh dikonsumsi, namun tetap juga harus kita perhatikan apakah dia benar-benar memang sudah layak untuk kita konsumsi atau enggak itu kan, karena mempengaruhi juga kesehatan tubuh kita. Nah, biasanya makanan coklat ini ya walaupun sudah kadaluarsa tetap masih bisa untuk dikonsumsi gitu kan. Oke, itu adalah makanan kedua yang boleh kita konsumsi walaupun dia sudah melewati masa kadaluarsanya, yaitu coklat ya. Mungkin teman-teman sudah ada coklatnya gitu kan, tapi jangan juga sudah 1 bulan coklatnya baru dikonsumsi, itu juga jangan ya. Minimal itu 5 hari sudah expire, itu boleh dikonsumsi. Jangan juga sudah 1 bulan, berbulan-bulan masih dikonsumsi, tidak bagus juga ya, karena sangat-sangat melewati batas expire date-nya gitu kan. Oke, itu adalah yang kedua ya, saudaraku.
Nah, yang ketiga nih makanan yang boleh kita makan yaitu saudaraku, yang ketiga ini ya. Nah, itu telur. Nah, telur ini mungkin kita seringkali simpan atau udah nggak asing lagi lah dengan telur yang mungkin kita udah nggak masak berhari-hari karena malas masak gitu kan. Jadi kita taruhlah telur berhari-hari di tempat di mana. Namun saudaraku, penting juga untuk kita ketahui berapa derajat Celcius untuk kita menaruh telur ini supaya dia itu tidak mengalami pembusukan gitu kan. Nah, telur ini biasanya disimpan di suhu di bawah suhu 50 derajat ya. Jadi memang cukup perlu untuk didinginkan banget gitu kan. Supaya telur ini tidak mengalami yang namanya pembusukan atau beda warna gitu kan. Atau setara dengan 410 Fahrenheit gitu kan. Nah, jadi minimal kalau kalian mau menyimpan telur di kulkas atau di freezer atau di chiller gitu kan, harus di bawah yang namanya 50 derajat Celcius ya, supaya telurnya ini tidak mengalami pembusukan atau beda warna ketika bermasak. Namun tetap juga untuk diperhatikan ya, supaya telur ini benar-benar layak kita untuk konsumsi atau enggak layak untuk kita konsumsi lagi. Nah, itu yang ketiga yang harus kita ketahui dari makanan kadaluarsa yang boleh kita makan. Terus yang terakhir nih saudaraku, yang terakhir yang boleh kita konsumsi makanan itu yaitu susu. Nah, susu ini adalah salah satu makanan yang boleh kita konsumsi untuk tubuh kita. Memang kita tahu bahwa susu ini adalah salah satu makanan yang sangat mudah untuk membusuk gitu kan. Bahkan fermentasinya sangat cepat. Jadi kalau untuk yang namanya penumpukan bakteri itu sangat cepat banget di susu ini gitu kan. Makanya susu ini kalau sudah dipakai biasanya harus masukkan di dalam kulkas, karena kalau nggak di dalam kulkas dia pasti akan cepat banget untuk basi atau mengalami yang namanya beda rasa, fermentasi sangat cepat gitu, karena bakteri di dalam susu itu banyak sekali gitu ya, mengalami penumpukan atau pembekakannya. Nah, susu ini juga harus disimpan yang di bawah 20 derajat Celcius atau setara dengan 360 Fahrenheit. Jadi kalau kalian memiliki banyak susu gitu kan, atau susu sasetan atau susu kemasan, nah itu disimpanlah di dalam kulkas baiknya ya, supaya dia tetap awet dan enggak cepat yang namanya expire. Nah, kalaupun sudah expire, susu ini masih boleh dikonsumsi, namun jangan terlalu jauh dari lewat masa expirednya tersebut, supaya masih layak untuk kita konsumsi. Oke saudaraku, itulah keempat makanan yang boleh kalian konsumsi untuk tubuh kalian walaupun sudah melewati masa kadaluarsanya gitu kan. Kalau makanan yang lain aku belum teliti ya, tapi namun keempat makanan ini yang boleh kalian makan. Oke, channel aku pula, video aku yang kali ini cukup sampai di sini dulu. Aku akan kembangkan lagi untuk video-video aku yang lainnya. Dan sekali lagi saudaraku, jangan lupa untuk subscribe ya, supaya channel aku ini bisa menuju ke 1000 subscriber gitu kan. Oke, salam sehat buat kita semua. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Bye bye.